Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Priyatna dengan NPM 1810631050074 dari kelas 6A. Video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas individu kelima mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama, komponen kelulusan. Komponen kelulusan adalah bentuk produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kualitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan. Kualitas yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tinjauan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Yang kedua, komponen metode. Komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Komponen yang ketiga yaitu komponen materi, terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan biaya. Komponen ini disediakan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan fungsi sebagai unsur penunjang proses pendidikan. Komponen yang keempat yaitu komponen evaluasi. Pada komponen evaluasi berfungsi untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Komponen yang kelima yaitu komponen balikan. Pada komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Dan yang terakhir, komponen masyarakat. Komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama, suasana lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri sendiri. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Yang keempat, proses belajar secara kelompok. Yang kelima, pemecahan masalah-masalah. Dan yang keenam, sikap percaya diri. Pembahasan yang ketiga yaitu bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan menurut Hamalik tahun 1993 nomor 32 merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batasan-batasan antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unik atau keseluruhan. Pembahasan yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum, yaitu lahirnya kurikulum tahun 2006 atau kita lebih dikenal dengan istilah KTSP, di mana dengan lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurna dari model kurikulum berbasis kompetensi dan aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP, diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat. Kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran atau silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakan peran serta masyarakat. Pembahasan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP?
Yang dimaksud dengan KTSP yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan penyempurna dari kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Pembahasan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP. Landasan dan prinsip-prinsip KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, beragam dan terpadu. Pembahasan yang ketujuh yaitu apa saja komponen-komponen dari KTSP. Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum. Di antaranya yang pertama visi misi dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yang kedua tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang ketiga rencana pelaksanaan pembelajaran, yang keempat menyusun kalender pendidikan, yang kelima struktur muatan KTSP, dan yang terakhir adalah silabus. Pembahasan yang kedelapan, bagaimana pengembangan KTSP. Kurikulum tingkat sekolah atau KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing sekolah. KTSP ini dikembangkan sesuai dengan tuntutan otonomi pendidikan. Pengembangan KTSP oleh sekolah sesuai dengan situasi dan konteks yang dimilikinya. Akan tetapi, sekolah tetap harus mengacu pada lingkup standar nasional pendidikan yang ada, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pembahasan yang ke-9 yaitu jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004. Mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35. Di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Pembahasan yang ke-10 yaitu bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, yaitu sekolah, merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dan berbagi situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, yaitu memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, kelas yang dirinci lebih lanjut, dan kompetensi dasar mata pembelajaran. Pembahasan yang ke-11
Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Asep Heri Hernawan dan kawan-kawan tahun 2002 mengemukakan 5 prinsip dalam mengembangkan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan yang terakhir prinsip efektivitas. Pembahasan yang ke-12 yaitu apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan. Kurikulum 2013 memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, yang kelima evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Pembahasan yang terakhir, yaitu pada pembahasan ke-13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan. Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Cukup sekian penjelasan dari saya Rizal Priyatna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.